Oke, udah. Aku share screen dulu. Oke, kita udah masuk ke praktikum minggu ke-6. Di sini kita akan membahas mengenai service atau web service. Nah, mungkin bagi kalian yang MBKM-nya mengambil back-end atau cloud computing ya, di sini kita akan membuat sebuah API. Kita ngikut langkah praktikumnya aja ya. Nah, di sini service itu kita itu akan seperti bekerja di belakang layar atau tanpa user interface. Nah, jadi kita itu akan membuat sebuah apa ya namanya? Komponen aplikasi namun kita itu tanpa user interface. Nah, di sini kita eh, kayak sebagai back end-nya ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, di sini ada tiga tipe layanan dari apa sih namanya? Dari service itu sendiri. Yang pertama ada foreground, lalu ada background, yang selanjutnya ada bound. Aku kurang paham sih ini apa karena aku tidak mendalami ini. Nah, lalu kita ke hmm, gambar yang ini nih. Bagian ini adalah gambar daur hidup dari layanan service itu sendiri. Nah, kalau diimplementasikan ke dalam mobile itu sendiri, dia itu nanti menggunakan yang namanya callback ya. Callback itu nanti dia itu memanggil layanan service itu sendiri menggunakan API dari base URL. Lalu ada onbind. Onbind ini untuk atau onbind ini untuk pengikatan komponen dari klien ke server itu ya. Nah, ini cuma gambaran life cycle dari service itu sendiri. Oke, mungkin kita lebih jelasnya ke langkah praktikum aja ya. Yang pertama, silakan kalian buka SEM. Lalu buka selnya. Yang pertama kita ketikkan, bentar. Hmm, hmm, hmm. MySQL. Aku lupa sih, nggak bisa. Oh iya. Ketik MySQL min u terus root. Kelihatan nggak? Oke. Kalau kalau udah diketik ini, kita buat
Kita buat database baru, namanya kita show database dulu. Oke, employee udah ada ya, employee. Oke, yang pertama kita buat nama database-nya dulu, create database, terus nama database-nya apa. Jangan lupa titik komanya ya. Setelah itu kita use database, use prak 6. Oke, di sini kita udah masuk ke database prak 6-nya. Sorry ya kalau aku agak bingung-bingung. Kalau udah, kalau udah masuk, kita bisa nih buat ini ya, di copy aja sampai sini. Kita create table, tabel employee, bisa dikopas, bisa dikopas aja ya, di copy paste. Kalau sudah seperti ini, di enter aja. Nah, udah terbuat. Habis itu kita insert insert data-datanya ya. Karena tadi kan yang di sini kan create table, kita membuat nama table employee-nya. Employee itu karyawan ya. Oke, bisa dipastekan aja. Nah, udah ya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah berhasil ya. Setelah itu, kita membuat file baru, buat folder dulu ya, folder. Terus di dalamnya ada file PHP, namanya employee.php di directory C, lalu masuk ke SAM, ke htdocs. Nah, di sini kita buat apa sih namanya? Folder baru, misal nim, depannya nim nggak apa-apa ya, nim 043 prak 6, misal gitu. Oke, udah. Kalau sudah, kita bisa buka foldernya melalui command prompt atau Windows PowerShell. Kita ketik cd terus spasi nama folder yang kita buat tadi ya. Kenapa ini? Sini aja. Nah, di oh ya tadi belum ke sini ya. Ulangi aja. Kan ini udah di file htdocs nih.
Kita buka terminalnya dari sini aja. Di klik kanan di htdocs-nya tadi, klik kanan, opening terminal. CD043 prak 6. Oke, udah. Habis itu buka. Nah, buka foldernya udah kebuka ya. Caranya dengan ketik kode spasi titik terus di enter. Udah. Habis ini kita buat file namanya employ.php. Oke. Udah belum atau aku kecepatan? Oke, kalau gitu kita kopikan aja yang langkah keempat ya. Di file employ.php ini oke udah ya. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan dulu kodenya biar biar gampang ya. Nah, oke sudah. Kira-kira di sini masih ada yang salah nggak dari kode ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak salahnya di mana kira-kira? Misal ya, kita jalanin aja nih di browser. Localhost, nama folder, lalu employ. Aku yakin ini masih ada yang salah. Employ.php. Nah, masih salah kan? Ada di line keempat. Apa itu line keempat? Nah ini. Ini adalah koneksi dari sini ke database-nya ya. Yang ini adalah nama database-nya. Root ini apa ya? Aku lupa yang ini pokoknya password, yang ini nama database-nya. Tadi kan kita bikin database-nya gak kita password kan. Kita ini hapus saja. Lalu yang employee ini kita lihat kita tadi namain database-nya apa? Prak 6 ya nama database-nya, berarti di sini yang employee ini diganti sesuai nama database yang kita buat. Nah, habis itu kita save aja. Lalu kita ke browser lagi apakah udah benar. Oke, udah benar ya. Dia udah muncul nih. Ada yang tahu ini apa? Kok kalian diem aja? Lagi nggak semangat, Bob? Oke, ini adalah namanya data-data yang kita masukkan ke dalam database tadi, tapi ini di generate menjadi format JSON, JavaScript Object Notation.
Mungkin ada yang tahu apa itu JSON? Nggak ada yang tahu juga. Oke. Ini biar lebih mudahnya, silakan kalian buka Postman. Oke, kalau udah, silahkan URL ini, localhost ini kalian copy, lalu kalian masukkan ke sini, ke Postman-nya. Kita new aja ya, new. Oke, new. Ini jangan lupa pilihnya yang get ya, jangan yang post. Masukkan URL-nya, terus kita send aja. Muncul nggak dia? Oke, muncul nih, tapi masih jelek. Mana ya biar bagus? Gimana tadi Kak yang di Postman awalnya? Yang di Postman. Kalian bisa klik new, terus kan nanti muncul kayak gini nih. Ini kan. Lalu kalian kopikan aja URL yang localhost ini, yang udah berhasil, yang udah muncul kayak gini nih. Kalian copy ke sini. Lalu di send aja, send. Nah, kalau statusnya 200, pokoknya 200 berapa gitu, 201, 202, 205, 200 sekian lah. Itu dia berarti statusnya oke. Requestnya dapat. Kalau misal dia statusnya 400 atau 500 gitu, dia error ya. 404 itu not found kan. Kalau 404, 403 itu apa ya, lupa. Pokoknya ada yang bad request bla bla bla. 500 itu juga apa ya, forbidden atau apa itu aku lupa. Nah, ini kalau misal mau rapi, pilih yang JSON. Nah, dia akan seperti ini tampilannya nih. Ini adalah format JSON. Dia itu munculnya kayak gini. Ini tuh fungsinya buat apa sih nanti? Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, Postman ini adalah untuk REST API ya. Untuk melihat respon-respon yang didapat dari sini nih. Misal aku tunjukin lagi aplikasi REST API yang lain, namanya itu Insomnia. Bentar, aku buka ya. Nah, ini aku punya API yang lain nih. Misal di dalam aplikasi kalian kan nggak mungkin nih aplikasi yang udah ada di Play Store, App Store gitu nih nggak mungkin kan. Dia itu sifatnya statis atau kalian mungkin ngoding nih, kalian kasih warna, warna aplikasi, misal warna aplikasian biru kan, biru. Kalian hardcode aja di situ bikin ya udah kayak color misal sama dengan blue gitu. Ya itu sebenarnya kalau di apa ya udah masuk ke perusahaan-perusahaan besar atau yang kita buat aplikasi untuk ke klien gitu, itu adalah cara yang tidak tepat. Kenapa aku bilang tidak tepat? Karena itu nanti misal kalian kayak pernah apa ya namanya, ibaratnya aplikasi Instagram aja lah. Instagram kan kalau misal ada event-event kayak apa ya, atau misal Shopee deh. Shopee kayak ada event-event Natal 11.11 gitu kan pasti apa ya, aplikasinya colorful, bisa ganti-ganti warna gitu kan. Itu ngaturnya dari mana? Itu ngaturnya dari web servernya atau dari backendnya, bukan dari codingan. Kalau misal nih, kalian udah ngatur warna aplikasi kalian itu biru, ya berarti kalian kalau mau update gitu harus ngubah semuanya yang kalian tulis biru jadi itu kan, itu tidak otomatis berubah semua gitu kan. Kalau misal dari web service, kalian ini kan ada nih yang namanya API umum ya di tempatku. Ada yang namanya warna mana? Nah, ini warna. Kelihatan kan? Objek warna ini apa sih namanya? Ya inilah warna.
Ini misal kalau dari servernya kita ganti nih kode warnanya, otomatis aplikasi yang kita buat dari yang warnanya ini, misal mau kita ganti hijau, ya otomatis dia gantinya jadi warna hijau kayak gitu. Oke, lalu ada logo aplikasi nih. Logo aplikasi mungkin sekarang kalian itu buatnya apa ya? Ya udah kalian tampilin aja logo yang kalian simpan gambarnya di drawable gitu ya, di drawable Android-nya. Tapi kalau misal udah apa ya, nanti maintenance atau ada update logo kayak Instagram kan bolak-balik update logo gitu kan. Nggak mungkin kalian nanti dan gonta-ganti dari misal Android Studio-nya. Nah, di sini ada yang namanya apa sih namanya? Web web servernya. Nih ada base URL-nya kan. Nah, base URL nih kayak gini. Aku bagi ilmu sedikit ya. Ini base URL ini aslinya ya sama kayak yang localhost ini. Nah, tapi ini kan masih di server lokal kita, belum di hosting atau di apa-apakan ya. Coba kita kopas yang base URL ini aku kasih tunjuk aja ya. Apa sih maksud dari yang aku jelasin tadi gitu. 4, 9, 6, 30. Bisa nggak masuk? Bisa. Nah, di bagian aplikasi ini, nih, kita atur warnanya tuh dari sini. Nah, misal logonya mau update nih. Oh, misal logonya nggak mau jadi seperti ini. Ya, kita tinggal update logo, terus pilih logo yang udah kita update itu. Otomatis, apa ya, aplikasi Android kita akan menyesuaikan apa yang udah kita ubah di sini, gitu. Oke, paham maksud dari materi web service ini? Gunanya untuk apa? Oke, tahu kan? Nah, terus yang ini nih, yang ini mungkin eh Mas CC di sini ada ya. Kalau kemarin aku lihat yang cloud computing Mbak Rindai, tahu kan Rindai itu dia juga bikin yang namanya web service untuk API Capstone projectku ya. Ya dia bikin tampilan kayak front end-nya buat ngatur-ngatur ya kayak ginilah API-nya apa ya back-end-nya tuh ngatur dari sininya. Oh ini tuh bisa upload nggak sih? Bisa buat ngupload nggak sih API-nya kayak gitu. Nanti responnya apa? Di tesnya menggunakan Postman ini gitu. Lalu yang ini itu buat apa sih Mas? Kayak gitu lah. Buat apa sih Kak? Misal nih kalian mau bikin mana ya modulnya? Kalau pertemuan kemarin kan kita bikin tampilan kayak gini nih. Meja, semen, triplek, pasir. Nah, di sini kan ini kan kayak daftar karyawan kan. Nah, bagaimana caranya kita itu akan menampilkan kayak misal nama karyawannya aja, nama karyawan sama jabatannya aja nih. Kayak contoh yang di modul yang ini. Misal ini nama karyawan, yang meja ini diganti nama karyawan, misal Adi tadi ya. Adi. Lalu ada jabatan bawahnya yang perabotan ini diganti jabatannya apa, misal manajer atau apa gitu kan. Nah, ini bisa kita menggunakan API. Pasti kayak apa ya, aplikasi-aplikasi itu udah terintegrasi API. Nah, ini nanti disambunginya menggunakan base URL yang ini. Karena mungkin ini belum apa ya, base URL ini belum ke hosting atau apa. Nanti kalian kalau misal mau buat aplikasi Android-nya, kalian harus nyalakan SEM-nya juga harus dinyalakan. Kalau tidak, data ini tidak akan tampil. Hmm. Atau pernah kalian menemui apa ya, aplikasi yang menampilkan data juga, tapi dia itu ada kondisi errornya. Oh, data tidak ditemukan atau apa. Berarti dia itu antara eh, dari servernya itu masih maintenance atau ada perubahan data yang jadinya URL ini tidak bisa diakses gitu. Dia diaksesnya
baru setelah pengupdatean. Kalau misal aplikasi-aplikasi besar itu kan biasanya dia kan kalau mau maintenance itu kan dikasih tahu dulu ya. Kayak portal UAD nih misal hari ini kan maintenance nggak bisa diakses nih, pasti di apa ya namanya dikasih tahu dulu kan ada notif atau misal biasanya kan pakai BNI itu kan biasa kan ada maintenance. Misal besok mau ada maintenance itu ada juga notifikasi. Maintenance-nya itu biasanya dari servernya juga dilakukan apa ya? Pemeliharaan data, update data dan sebagainya kayak gitu. Itulah gunanya kita belajar mengenai web service ini kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Atau mungkin yang masih bingung atau penasaran, ditanyakan aja. Oke, nggak ada yang tanya. Nah, setelah kita belajar di pertemuan 6 ini nanti mengenai pembuatan API atau web service, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar juga mengenai consuming dengan REST API. Ini udah menggunakan Android ya. Nah, nanti di aplikasi Androidnya gimana sih cara menghubungkannya nih? Yang aku kasih tahu tadi kan. Nih, Android networking.get. Dia itu akan mengget data dari URL yang kita buat tadi. Ini kan yang udah di hosting kan. Nah, otomatis dia kayak data karyawan yang employee tadi muncul kan di sini. Dia di get menggunakan codingan Android-nya gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia itu menggunakan generate JSON aja. Dia itu menggunakan parsing JSON. Biasanya kalau misal dia apa ya? Biasanya kalau API itu bisa menggunakan retrofit, bisa menggunakan parsing JSON untuk menampilkan data dari backend yang ini dari REST API ini atau dari backendnya ya ke tampilan front end Android-nya itu bisa menggunakan dua cara menggunakan parsing JSON. Nah, di sini kayak gini ya. Atau menggunakan yang namanya retrofit kayak gitu. Aku biasa pakai retrofit sih. Kalau JSON array ini dia membaca JSON array-nya ditampilkannya dari sini. Kalian harus pinter-pinter ngebaca JSON-nya juga gitu. Lalu yang selanjutnya juga kalau misal kan ini kan kita udah kehubung menggunakan apa ya? Base URL ini kan udah ke hosting otomatis kita butuh internet kan. Nah, di Android manifest-nya kita itu perlu yang namanya connect ke internet atau permission internet. Kalau enggak, ini datanya enggak akan tampil gitu. Dia akan terus loading aja di Android-nya kayak gitu. Oke, udah paham nggak? Postman itu apa sih, Kak? Lalu JSON itu apa sih, Kak? Itu nanti bisa kalian cari tahu sendiri ya, apa itu. Selain Postman dan Insomnia ini untuk bukan consuming, untuk REST API, kalian juga bisa menggunakan apa ya di sini cari extension aku lupa kemarin namanya Thunder ini kita lihat nah namanya Thunder Client coba kalian install ini sama aja kalau misal kalian nggak mau ribet ya lalu buka di sini nih yang ada tanda petir di bawah nih lalu kalian klik yang new request lalu nih enter URL-nya salah URL dari localhost-nya ini di copy lalu dipaste di sini lalu kalian send lagi nah otomatis sama kan nah lalu di REST API ini
Di sini sama ya. Ini ada yang namanya authorization, header, dan sebagainya. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya misal di bagian header ini kalian udah mengimplementasikan atau membuat API yang menggunakan autentikasi atau fitur login. Nah, di sini pasti ada itunya kan kayak apa ya? Yang kayak gini nih, login. Nah, ini headernya dia menggunakan multipart form data, lalu out nggak ada ya. Nah ini lalu ada header ini apa ya? Yang buat nyimpen tokennya di mana? Atau yang upload ini deh. Nah, yang upload ini dia ada multipart form data. Ini maksudnya multipart form data ini dia itu formnya itu bisa mengupload tipe file-file gitu ya. Lalu ada mirror ini ada buat nyimpen token kayak gitu. Itu bisa kalian kalau misal kalian tertarik di apa ya di bagian back end atau kayak apa ya pembuatan API kayak gini kalian bisa pelajari lebih lanjut sih. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini atau udah cukup? Oke, yang kedelapan kan agar lebih baik lagi API dapat dihosting melalui hosting gratis seperti 00 web host dan penyedia lainnya gitu. Biar nanti nggak perlu menghidupkan SAM untuk mengimplementasikan ke Android-nya. Lalu untuk post testnya, silakan kalian buat sendiri sebuah API yang menampilkan list bioskop yang ada di Jogja. Harap API disimpan karena akan dipakai pada pertemuan berikutnya. Oke, udah. Mungkin itu aja praktikumnya. Ada pertanyaan nggak? Ini langkah praktikumnya juga di hosting gitu, Kak. Boleh. Tapi kalau 00 web host ini kan, ya kan hostingnya cuma bertahan berapa hari? 3 hari? Apa 30 hari? Aku lupa sih. Nggak tahu sih. Mungkin kalian bisa hosting kalau udah di pertemuan ketujuh ini ya. Kalau udah menggunakan consuming REST API. Kalau misal nggak mau di hosting juga nggak apa-apa sih. Coba kita buka yang ini ya. Kalau misal ini nggak bisa. Ini kan udah di hosting nih sama yang buat ini kan. Oh, ini masih bisa kok hostingannya. Yang di pertemuan 7 ini berarti kita besok yang langkah praktikum menggunakan ini linknya. Kalau misal yang post test ini kan ini kan buat post test yang di pertemuan ketujuh minggu depan nih. Kita baca post testnya ya. Ulangi langkah praktikum dengan menggunakan API bioskop yang ada di Jogja yang telah dibuat pada post test sebelumnya. Nah, kalian bisa hosting juga yang post test ini, tapi apa ya, mendekati pertemuan itu, pertemuan minggu depannya, biar apa ya, nggak keblokir atau apa, itu kan hostingan gratis kan, ya tahulah kelemahannya apa. Mungkin cuma bertahan berapa lama gitu kan, kayak gitu aja. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Nah, untuk list bioskopnya, mungkin yang ditampilin nggak jauh-jauh dari ini ya, tapi kalian buat database baru ya. Jangan database ini kalian ubah, terus apa ya, cuma kalian ganti-ganti aja. Jangan. Ini kalian bikin database baru, terus dimasukin data-data bioskopnya. Jangan lupa ada ID-nya juga ya. Misal bioskop ID, nama bioskop, lokasi bioskop, terus apa lagi biasanya? Bioskop ID, nama bioskop, lokasinya di mana.
bioskop-bioskop yang ada di Jogja ya. Kan ada banyak tuh. Terus apa lagi? Apa lagi menurut kalian? Ya itulah bisa kalian tentukan sendiri ya, mau datanya itu ada apa aja gitu. Biar nanti gampang aja sih. Oke, udah jelas belum? Oke, untuk pertemuan ini nggak berat ya, nggak menggunakan Android Studio buat kalian yang kurang support. Jadi ini agak membantu juga sih. Oke, udah cukup atau belum? Oke, untuk presensi minggu ini aku akan nilai dari pengumpulan tugas kalian. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan lagi aku cukupkan ya. Oke, mungkin itu saja materi pertemuan ke-6 kali ini. Mungkin kalau kalian yang udah ada tugas akhir dari MSIB-nya atau udah mau selesai nih, kalian semangat ya. Karena nilai kalian dipertaruhkan dari situ, nilai konversi kalian juga dipertaruhkan dari situ. Semoga kalian berhasil apa ya? Berhasil di MSIB kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku asisten slot MPKM mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi dan apabila terdapat salah-salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.